Jadi di sini saya akan menjelaskan nursing intervention classification. Jadi ini adalah sebuah sistem klasifikasi standar yang digunakan oleh perawat untuk mengidentifikasi, menamai dan mengelompokkan intervensi keperawatan. Tujuannya adalah untuk memberikan bahasa yang terstandar bagi perawat di seluruh dunia dalam mendokumentasikan apa yang mereka lakukan untuk pasien. Ini membantu dalam komunikasi antar perawat, riset keperawatan, pendidikan, dan juga dalam menentukan biaya pelayanan keperawatan. Pentingnya NIC dalam perencanaan tindakan. NIC membantu perawat merencanakan tindakan atau intervensi spesifik yang akan mereka lakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan bagi pasien. Setelah perawat melakukan diagnosis, misalnya berdasarkan masalah kesehatan yang dialami pasien, mereka kemudian menggunakan NIC untuk memilih intervensi yang paling tepat. Struktur NIC setiap nursing intervention mempunyai spesifik label dan definition serta aktivitas untuk pencapaian intervensi. Yang pertama, label NIC. Setiap intervensi keperawatan dalam NIC memiliki nama atau label yang unik dan spesifik. Ini seperti judul dari intervensi tersebut, contohnya pemberian obat, pendidikan kesehatan, manajemen nyeri, atau lain-lainnya. Definition. Di bawah setiap label intervensi ada definisi yang jelas dan ringkas. Definisi ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan intervensi tersebut dan ruang lingkup tindakannya. Selanjutnya ada activities. Ini adalah bagian yang paling rinci di bawah setiap definisi. Ada daftar aktivitas atau tindakan spesifik yang dapat dilakukan oleh perawat untuk melaksanakan intervensi tersebut. Aktivitas ini adalah langkah-langkah konkret yang perawat lakukan. Misalnya jika label intervensinya adalah pemberian obat, aktivitasnya bisa meliputi membaca label obat, menyiapkan dosis yang tepat, memberikan obat sesuai rute, mengevaluasi respon pasien terhadap obat, dan lain-lain. Secara sederhana, bayangkan NIC seperti sebuah buku resep masakan khusus untuk perawat. Setiap resep atau intervensi memiliki judul yang jelas atau label, penjelasan singkat tentang masakan tersebut atau definisi, dan daftar langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat masakan itu atau aktivitas. Perawat menggunakan buku resep ini untuk memastikan bahwa mereka melakukan tindakan yang tepat dan terkoordinasi untuk merawat pasien. Dengan menggunakan NIC, perawat dapat memastikan bahwa tindakan yang mereka lakukan terstandar, berbasis terbukti, dan membantu mencapai tujuan perawatan secara efektif. Selanjutnya ada fisiologi dasar. Domain ini berfokus pada intervensi keperawatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisiologis dasar pasien sehari-hari. Manajemen aktivitas dan latihan ini meliputi upaya membantu pasien dalam bergerak dan berolahraga. Contohnya terapi latihan mobilitas sendi, membantu pasien melatih gerakan sendi untuk mencegah kekakuan atau meningkatkan jangkauan gerak. Selanjutnya manajemen eliminasi. Intervensi yang berkaitan dengan proses pembuangan sisa metabolisme tubuh, urin, dan feses. Selanjutnya, manajemen imobilitas. Penanganan pasien yang mengalami keterbatasan gerak atau tidak bisa bergerak. Selanjutnya, dukungan nutrisi. Intervensi untuk memastikan pasien mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Contohnya monitoring nutrisi. Selanjutnya ada peningkatan kenyamanan fisik, tindakan untuk mengurangi ketidaknyamanan atau nyeri pada pasien. Next, fasilitas perawatan diri, membantu pasien dalam melakukan aktivitas perawatan diri dasar. Selanjutnya, ada fisiologis kompleks. Domain ini mencangkup intervensi keperawatan yang lebih spesifik dan kompleks, seringkali berkaitan dengan sistem tubuh dan patofisiologi. Contohnya seperti manajemen elektrolit dan asam basa, penanganan ketidakseimbangan cairan elektrolit dan pH dalam tubuh. Contohnya manajemen
asidosis metabolik. Selanjutnya manajemen obat, proses pemberian pemantauan dan evaluasi respon pasien terhadap obat. Selanjutnya manajemen neurologik, intervensi yang berkaitan dengan sistem saraf. Perioperative care, perawatan yang diberikan sebelum dan setelah operasi. Manajemen respiratory, intervensi untuk menjaga fungsi pernapasan yang optimal. Manajemen kulit atau luka, perawatan dan mencegah masalah kulit serta penanganan luka. Termoregulasi, intervensi untuk menjaga suhu tubuh pasien dalam batas normal. Selanjutnya ada perilaku. Bagian ini membahas berbagai intervensi atau terapi yang berfokus pada aspek perilaku dan psikologis pasien. Seringkali berkaitan dengan manajemen emosi, komunikasi, dan persiapan menghadapi situasi sulit. Terapi perilaku. Ini adalah jenis terapi yang bertujuan untuk membantu individu mengembangkan kemampuan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kebutuhan mereka secara jujur dan tepat tanpa melanggar hak orang lain. Ini juga mengajarkan keterampilan seperti mengatakan tidak, mempertahankan diri, dan mengutarakan pendapat secara efektif. Selanjutnya ada terapi kognitif. Terapi kognitif berfokus pada identifikasi dan perubahan pola pikir negatif atau tidak sehat. Dalam konteks ini, terapi kognitif berarti mengajarkan strategi kepada pasien untuk mengenali pemicu kemarahan, mengelola emosi marah, dan merespon situasi dengan cara yang lebih konstruktif. Komunikasi. Bagian ini menekankan pentingnya komunikasi. Ini adalah pendekatan terapeutik yang terutama digunakan untuk anak-anak, di mana mereka dapat mengekspresikan diri, memproses emosi, dan mengatasi masalah melalui permainan. Ini juga dapat digunakan pada orang dewasa dalam konteks tertentu untuk memfasilitasi komunikasi nonverbal. Bantuan coping. Bantuan coping merujuk kepada dukungan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan strategi menghadapi stres atau kesulitan hidup. Dying care, perawatan paliatif atau perawatan di akhir hidup adalah jenis bantuan coping yang sangat spesifik, berfokus pada memberikan kenyamanan fisik, emosional, dan spiritual kepada pasien yang mendekati akhir hidup mereka serta dukungan kepada keluarga. Pendidikan pasien. Ini adalah bagian dari edukasi kesehatan yang diberikan kepada pasien, berarti memberikan informasi dan bimbingan tentang praktik seksual yang mengurangi resiko penularan infeksi menular seksual atau IMS dan kehamilan yang tidak diinginkan. Next, kenyamanan psikologis. Poin ini berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mental pasien. Pengurangan kecemasan mencangkup berbagai teknik dan intervensi yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kecemasan pasien seperti relaksasi atau terapi. Selanjutnya ada keamanan. Bagian ini membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan memastikan keamanan dan keselamatan pasien, baik dari kekerasan maupun infeksi. Ada manajemen krisis. Manajemen krisis adalah respon terhadap situasi darurat yang dapat membahayakan pasien. Ini adalah bentuk manajemen krisis yang spesifik, berfokus pada dukungan medis, psikologis, dan hukum bagi korban perkosaan untuk membantu mereka memproses trauma dan memulai penyembuhan. Manajemen resiko. Manajemen resiko adalah proses identifikasi, evaluasi, pengendalian resiko yang berpotensi membahayakan pasien. Pengendalian infeksi adalah salah satu aspek krusial dari manajemen risiko di lingkungan medis dan melibatkan praktik-praktik untuk mencegah penyebaran mikroorganisme berbahaya di antara pasien, staf, dan pengunjung. Selanjutnya ada keluarga. Bagian ini menyoroti peran penting keluarga dalam perawatan pasien dan berbagai bentuk dukungan yang berkaitan dengan siklus hidup keluarga.
childbearing care adalah perawatan yang berkaitan dengan proses kehamilan dan persalinan. Penggunaan NIC dalam NCP. Bagian ini menjelaskan bagaimana NIC atau klasifikasi intervensi keperawatan digunakan dalam membuat rencana asuhan keperawatan. Yang pertama, perencanaan tindakan intervensi, ditulis label NIC. Ini berarti ketika Anda merencanakan tindakan atau intervensi yang akan Anda lakukan untuk pasien, Anda harus menuliskan menggunakan label NIC. Label NIC adalah nama standar untuk intervensi keperawatan. Contoh, jika Anda berencana membantu pasien mengelola kelelahan, Anda akan menulis label NIC-nya yaitu manajemen energi. Implementasi, ditulis aktivitas NIC. Label NIC, aktivitas NIC yang dilakukan. Ketika Anda benar-benar melaksanakan tindakan tersebut, Anda perlu menuliskan aktivitas NIC yang spesifik yang Anda lakukan. Anda bisa menuliskan dengan format label NIC aktivitas yang dilakukan. Contoh, jika label NIC-nya adalah manajemen energi dan aktivitas yang Anda lakukan adalah mengajarkan pasien teknik relaksasi, maka saat implementasi Anda bisa menulis manajemen energi mengajarkan pasien teknik relaksasi. Perencanaan tindakan. Bagian ini memberikan contoh lebih lanjut tentang apa itu label NIC dalam perencanaan tindakan. Label NIC adalah judul atau nama standar dari intervensi keperawatan. Contoh, manajemen energi, intervensi yang bertujuan untuk mengatur penggunaan energi untuk mencegah atau mengatasi kelelahan. Terapi oksigen, intervensi yang berkaitan dengan pemberian oksigen untuk mengatasi hipoksemia. Secara keseluruhan menjelaskan bahwa dalam dunia keperawatan ada sistem klasifikasi standar untuk intervensi. Saat merencanakan perawatan, perawat menggunakan label NIC dan saat melaksanakan perawat mencatat aktivitas spesifik di bawah label NIC tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah maka mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.